Halo, selamat malam, kembali lagi di Kumis Podcast bersama gua Alda. Dan gua Andri. Seperti biasanya di sini kami akan menceritakan lagi nih pengalaman mistis dari pemirsa kawan Kumis. Ya. Dan lagi ini tuh dikirim oleh seseorang wanita cantik lagi, Dri. Cantik lagi, Udi. Dan dia tuh bernama Wenda. Wow, dari namanya sih Menggambarkan sesuatu yang agak menarik ya. betul, beautiful. Nah ini kan dia ngirimnya di Gmail tuh, nyantumin juga WA-nya. Oh iya, Nah, gua ngecek lagi. Oke. Jadi Mbak Wenda ini tuh dia punya pengalaman mistis, Tri. Pengalaman mistisnya itu gimana tuh, Nah? Jadi dia merasakan atau mengalami pengalaman mistisnya itu pada saat ia bermain di pasar malam yang ada di daerah rumahnya. Oke. Pokoknya ini tuh ceritanya sangat serem lah gitu. Sampai apa ya, banyak hal yang menjanggal juga. Tapi sebelum lanjut ke ceritanya, mungkin kita lewati dulu yang setelah ini ya. Iya, pastinya dong. Bersama Kumis Podcast, ceritanya akan segera di Putar. Sebelum ke ceritanya nih, gua sebutin dulu latarnya. Jadi Mbak Wenda ini tuh dia berumur 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun dan dia itu Sangat matang ya. apanya yang matang? Nah, mau kira aja, Nah. Iya. Oh, udah lanjut aja. Sangat gede ya. Tekadnya. Tekadnya betul. Bercanda ya. Jadi Mbak Wenda ini tuh berumur 30 tahun. Oke. Dia itu seorang pekerja menjadi kasir di salah satu toko gitu. Dan dia itu belum nikah nih katanya gitu. Jadi dia tinggalnya masih bersama orang tuanya. Jadi di rumahnya itu ada 5 orang. Mbak Wenda ini, kedua orang tuanya dan kakek dan adiknya gitu. Jadi hanya berlima lah. Bermula nih ceritanya tuh pada saat Mbak Wenda ini pulang kerja. Dan dia itu apa ya, ingin bermain lah ke salah satu pasar malam. Tapi poinnya nih, dia tuh dilarang lah sama orang tuanya. Tapi gak dikasih tahu, pokoknya janganlah gitu, jangan main gitu. Mungkin capek pulang kerja juga mungkin. Akhirnya gitu. Nah tapi mending lu ceritain aja ya. Soalnya gua mending yang nanyain aja. Oke. Belum baca, ceritain secara detailnya lah ya. Lu malah fokus fotonya mulu ah. Emang cantik juga sih. Oke, jadi Mbak Wenda ini tuh berangkat ke pasar malamnya pukul 9 malam nih. Berarti jadi nih, Jadi maksain berangkat gitu. betul, karena ya udah dijemput juga sama PDKT-nya nih. Sama PDKT-nya. Wah, Cemburu nih. Tapi masih PDKT-an lah ya. Nah, jadi dengan cerita sampailah mereka ini di pasar malam ini. Ya biasa lah ya, mereka di situ tuh suasana agak hangat lah, Pasti. karena merasa cocok gitu. Nah, ketika mereka sudah mencoba beberapa wahana di sini, mereka tertarik dengan salah satu wahana nih, yaitu komedi putar. Karena memang yang mengajak ke wahana itu tuh laki-lakinya atau PDKT-nya gitu. Karena memang salah satu warna itu tuh memang warna paling romantis. Nah, itu ya memang di sini tuh laki-lakinya berniat untuk menembak Mbak Wenda ini ketika di atas. Singkat cerita, ketika Mbak Wenda ini udah membayar tiket dan itu tuh ada di tempat duduknya, dan memang di situ tuh berisi 4 orang lah, satu apa ya, kayak sangkar gitulah. Berarti satu tempat tuh untuk 4 orang. Untuk 4 orang. Memang agak gede juga komedi putarnya ini. Di sini Mbak Wenda agak aneh karena melihat ada muda-mudi yang masuk ke tempat itu, Tempat mereka duduk, tapi kok nggak bayar tiketnya gitu. Jadi nyelonong aja langsung masuk. Nah, cuman nggak ambil
pikiran lah, ngambil pusing karena ya mikirnya mungkin udah bayar juga, tapi Atau yang punya pasar malamnya. bisa jadi kayak gitu. Akhirnya bareng lah ya gitu mereka. Akhirnya mereka ini bareng berempat di dalam tuh, saling berhadap-hadapan. Ya biasa lah ya, Mbak Wena sama pendekatannya nih, saling pikir-pikiran, Double date ya. double date secara tidak langsung tuh. Walaupun gak kenal. Walaupun gak kenal. Mang eureun. Nah jadi di sini tuh si pendekatan Mbak Wena tuh kayak agak canggung. Nah kayak agak canggung. Ya mungkin Mbak Wena ini berpikir karena tahu niat dari PDKT-nya untuk menembak, Ya. tapi ada orang lain di depannya Sehingga tertunda lah ya. sehingga tertunda. Ganggu aja tuh. Nah, cuman ketika sudah di atas nih, kan memang tujuan pas ditembaknya tuh pada saat di atas kan. Ya. Nah, ketika di atas, di sini tuh PDKT-an bawa endanya, ya gimana ya? Kayak yang mau memaksakan lah untuk bicara aja gitu, mau ada orang lain juga gitu. Hiraukan aja ya. Nah, ketika sudah bilang kayak gitu dan itu tuh agak bisik-bisik, nah ya mungkin malu juga lah ya. Iya. Bahwa ini ya udahlah menerima PDKT-nya untuk menjadi pacarnya nih. Di sini tuh ketika mereka sedang selfie gitu kan, untuk apa ya, mengabadikan momennya non. Jadiin DP ya. Di SW. Nah di sini singkat cerita selesailah wahana itu. Setelah romantisan di wahana gitu akhirnya beres lah gitu. Turun nih. Turun. Nah di sini ketika dia turun tuh berbarengan dengan dua orang muda-mudi ini kan. Ya bareng lagi pasti. Bareng lagi. Cuman duluan yang turun tuh Mbak Wena dan pacarnya. Tapi ini pada saat di wahana itu sebelumnya ngobrol nggak sama pasangan yang lain itu? Oh enggak, Oh berarti apa ya, masing-masing aja betul. Jadi Mbak Wena bersama pacarnya ini duluan keluar karena memang dibantu juga oleh mang-mangnya. Nah, cuman ketika sudah di luar area wahana itu, Mbak Wena ini tuh gak sengaja ngelihat lagi ke belakang. Dan ketika ia lihat satu pasang muda-mudi ini tuh kok udah jauh aja gitu di ya udah jauh di tempat yang lain lah gitu. Udahlah mereka ini hiraukan. Nah di sini mereka karena udah ya saling mengungkapkan perasaan dan jadi makin dekat nih. Mereka ini masuklah ke salah satu wahana horor. mencoba wahana lain ya. Itu rumah hantu. Iya. Kan suka ada tuh ya. Betul. Singkat cerita dia mereka ini tuh bayar tiketnya. Dan ketika masuk ternyata bareng lagi nih sama satu pasang muda-mudi itu. Ketemu lagi. Padahal yang sebelumnya Mbak Wena ini lihat kan lagi main di wahana yang lain kan. Tapi pas ke situ Bareng lagi, tapi nggak apa-apa lah gitu. Ya hiraukan lagi. Nah, di sini di dalam rumah hantu tuh ya mungkin gimana ya, ketakutan atau gimana lah ya. Mbak Wena ini tuh meluk pasangan barunya nih. kesempatan banget ya. Intens lah ya. Intens pokoknya di situ tuh. Cuman ketika Mbak Wena ini di tempat rumah hantu yang terakhir lah ya, yang menuju ke jalan keluar, di sini tuh dia sempat salah megang tangan. Yang harusnya dia ini megang tangan pacarnya karena ketakutan. Ini megang siapa? Megang salah satu dari muda-mudi pasangan itu. Pasangan yang tadi. Pasangan cowoknya dia pegang. Ya betul. Dan itu tuh tepat di belakang banget. Belakang mereka berdua ini. Terus posisi pacarnya di mana? Di depan.
posisi pacarnya ternyata di depan. Berarti ini karena panik mungkin ya. Karena panik dan mungkin emang gelap juga kan. Iya. Terlalu menikmati suasana di situ ya. Cuman ketika ia salah pegang di sini tuh ya karena nggak enak lah ya, jadi dia minta maaf lah gitu dan langsung bergegas ke pacarnya gitu, lari lah. Lanjut cerita, setelah selesai di wahana itu mereka ini istirahat lah ya karena lapar juga, istirahat di salah satu warung yang menyediakan ya tempat peristirahatan kayak meja kursi gitulah. Di sini mereka memesan makanan. Ketika ia makan, Mbak Wenda ini melihat pasangan muda-mudi itu dari jauh nih. Agak aneh nang. Kenapa tuh? Muda-mudi itu tuh kayak yang ya muter-muter nggak jelas lah. Muter-muter di mana? Di salah satu wahana itu. Oh, di tempat permainan nih. Di tempat permainan. Kayak muter nggak jelas gitu, terus masuk ke salah satu wahana permainan, tapi keluarnya cepat. Kayak gitulah pokoknya agak aneh. Tanpa bayar lagi. Ya betul. Jadi Ketika langsung- dilihat diperhatikan tuh, Langsung nyelonong aja. langsung nyelorong aja. Benar nih yang punya pasar malam ini. Ah ya udahlah ya, lanjut lagi makan. Ketika selesai makan, jadi di situ tuh ada beberapa meja di warung itu tuh. Dan dia akan minum air mineral di botol. Di sini dia agak dikagetkan nih. Sepasang muda-mudi itu tuh kok ada di depan meja mereka. Ketemu lagi. Dan posisinya lagi duduk. Kayak diikutin banget ya. Betul. Cuman gak beli apa-apa nih, nah, cuma duduk doang gitu. Tapi mereka tuh ngobrol gimana gitu, intens sama pacarnya apa gimana? Nah, intens banget, cuman megang tangan doang, Pegangan tangan doang. cuman nggak ngobrol, kayak gitu aja lah. Tapi pada saat bermain mereka tuh kegirangan gitu. Biasa aja ya, kayak selayaknya pacaran gitu. Nah, cuman ketika di meja itu tuh mereka berdua diem dan pegangan tangan doang gitu. Istirahat mungkin. Nah, di sini ya, ceritanya mereka pulang lah, karena memang udah makan juga dan udah terlalu malam, udah sekitar jam 10-an. Cukup lah ya melakukan acaranya. Pacarannya ya, dan takut khawatir juga nah orang tuanya. Di sini mereka ketika pulang di parkiran motor tuh ketemu lagi nah sama satu pasang muda-mudi ini. Lagi dan lagi ya. Lagi dan lagi. Tapi itu nyangka aneh nggak sih si Mbak Wenda ini sama pacarnya kok ketemu dia mulu? Nah itu memang ya agak aneh lah, cuman ya udahlah dihiraukan. Nah tapi mereka berdua itu tuh pulangnya tuh jalan kaki. Kan kalau Mbak Wenda ini naik motor bersama pacarnya. Pas saat ke parkiran melihat sepasang itu lagi dan dia tuh berjalan kaki. Berjalan kaki. Mereka berdua Tapi ke arah pulang sama. ke arah pulang. Ngapain ke parkiran motor ya? Nah gitu tuh nggak tahu nih. Nah, cuman ketika ini di sini tuh udahlah mereka menghiraukan hal itu. Nah, ketika jalan dan di situ tuh beberapa puluh meter lah setelah meninggalkan pasar malam, di sini memang jalanan agak sepi juga lah. Nah, lagi dan lagi nih mereka bertemu sepasang muda-mudi yang itu juga tuh, Yang sebelumnya. ketemu di parkiran motor. Gila, ini udah kelima kali ya. Nah, itu cuman di sini tuh mereka lihat sepasang muda-mudi itu tuh kayak yang girang lah. Kegirangan gitu. Jalan berdua. Nah, jalan berdua sambil pegangan tangan. Posisinya itu di belakang mereka apa di depan? Di depan. Dan posisinya di pinggir jalan. Nah, Padahal jalan kaki. padahal jalan kaki. Kok cepetan mereka? Nah, karena di sini tuh udah aneh lah ya. Mbak Wena ini bilang ke pacarnya nih, kamu nggak sih dari tadi pasangan itu ikutin kita terus gitu. Nah, di sini
pacarnya tuh bilang iya, dan ketika aku lihat juga kok agak aneh lah gitu. Berarti merasakan yang sama ya? Merasakan yang sama. Nah, cuman mereka hiraukan. Nah, singkat cerita sampailah di rumah Mbak Wenda ini, dan pacar barunya ini itu ya udahlah pulang dan berpamit lah. Nah, keesokan harinya Ninal, di situ tuh Mbak Wenda datang lagi pacarnya tuh Ke ke rumahnya. rumahnya. Cuman ya biasalah diam di rumah aja gitu. Nah, di sini tuh mereka berdua berniat keluar rumah untuk ke warung. Nah, ketika di warung ada ya kerumunan ibu-ibu lah, sekumpulan ibu-ibu tuh di situ, Warga situ ya? warga situ. Nah, cuman Mbak Wenda ini tuh mendengar dari salah satu ibu-ibu itu yang bilang, itu kemarin anak saya katanya ya melihat di pasar malam ada sosok arwah yang meninggal pada saat malam minggu tuh. Nah, di sini obrolan dari ibu-ibu itu agak sedikit kenotis lah sama Mbak Wenda ini. Di sini Mbak Wenda langsung lah ikut nimbrung lah dan menanyakan ke ibu-ibu itu. Pasti ya kalau ada info-info yang meninggal gitu kan pasti update Terus ya. update. Nah, ketika ditanyakan, ternyata pada saat malam minggu sekitar pukul 9 malam ada satu pasang muda-mudi yang meninggal kecelakaan setelah selesai pulang dari pasar malam. Nah, di sini anaknya tuh, anak dari ibu-ibu itu tuh ya ketemu sama sepasang muda-mudi itu, cuman Celaka itu ya. cuman di hari Minggu, ya malam Senin. Nah, di sini Mbak Wenda ya agak cuman kayaknya bukan deh. Nah, di sini langsung menanyakan, Bu, pasangan muda-mudi yang kecelakaan itu tuh ada fotonya enggak? Nah, di sini ibu-ibu itu tuh menunjukkan foto pasangan muda-mudi itu yang meninggal Sebentar, dan kata si ibu itu anaknya nemuin tuh di pasar malam ya? di pasar malam. Cuma anak dari ibu-ibu itu tuh ketemunya pada hari Minggunya. Nah, di sini ternyata ketika Mbak Wenda ini lihat apa yang di foto itu ternyata sama dengan apa yang dilihat oleh Mbak Wenda di pasar malam pada saat kemarin. Cuman beda hari nih dengan anak dari si ibu yang cerita ini. Ia ingat dengan apa yang mereka gunakan, ya setelannya, bajunya, dengan pada saat Mbak Wenda ketemu di pasar malam itu. Berarti akur ya yang dilihat kemarin sama Mbak Wenda dengan di foto ini. Betul. Dan di sini Mbak Wenda langsung bilang ke ibu-ibu itu, ini serius Bu meninggal? Ya iya, ini kan ini foto kecelakaannya gitu. Enggak Bu, soalnya saya juga ketemu dengan pasangan muda-mudi ini. Berarti tidak hanya anaknya juga ya? Dan malahan saya juga merasa banyak keanehan. Nah, di sini ibu-ibunya tuh bilang, ya emang itu tuh ya mungkin karena terakhir mereka main di situ dan kecelakaannya nggak jauh dari situ, jadi Masih tayangan lah ya. nah, akhir cerita di sini pantasan lah Mbak Wenda ini kan sempat tidak sengaja memegang salah satu tangan dari pasangan muda-mudi itu, dan ternyata yang Mbak Wenda rasain itu tuh dingin banget. Nah, Tangannya tuh dingin banget. pada si ibu nyeritain detailnya katanya sama ya. Waktu saat anaknya di pasar malam itu sama diikutin gitu ya. Betul, kejadiannya sama, dan memang anaknya juga sedang berpacaran juga gitu. Entah apa tujuannya arwah dari pasangan muda-mudi itu gitu kan. Mbak Wenda juga nggak tahu lah. Cuman ya creepy banget lah dengan ditunjukkan sosok arwah yang udah meninggal kan. Ya segitu aja
cerita dari pengalaman Mbak Wenda ini. Nah, Dan katanya ini kata si ibu itu tuh yang meninggal tuh emang orang situ ya. ya, Kan katanya beda RW gitu. ya beda beda wilayah lah. Bisa disimpulin berarti meninggalnya sebelum berada sama pasangannya itu ke pasar malam ya. Ya, Cuman nggak tahu ada info itu mungkin ya. belum tahu. Apapun yang dialami Mbak Wenda ini, kita tidak melebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangkan lah ya. Nah, Betul. Itu real apa yang dia kirimkan tuh ya ditulis segitu ya segitu. begitu. Oke, mungkin itulah ya cerita dari Mbak Wenda ini. Lalu ada pesan-pesan gitu? Pesan-pesan paling pesan nasi goreng 2. Pesannya seperti biasa gitu. Janganlah kalian lengah dan kosong, karena nanti bisa dimasukin oleh sosok. Betul. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Kami Kumis Podcast undur diri. Tunggu kami di episode. Saya Alda, Salah. saya Alda, Saya Alda. Saya Andri. saya Alda. Saya Andri. Sampai berjumpa lagi di episode Berikutnya. berikutnya.